Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kita harus berusaha lagi untuk menyelesaikan masalah murid yang bersaing. Memilih murid yang menempati posisi keempat dan kelima dalam kompetisi seleksi seharusnya baik-baik saja, tetapi proses menemukan dan mempersiapkan mereka mungkin memerlukan sedikit waktu. Kata Qin Wuyu agak tak berdaya. Tiba-tiba, Yun Ce berkata, Kepala Istana Qin, kakak senior mengatakan sebelumnya bahwa peringkat kekuatan dari turnamen pemeringkatan ditetapkan berdasarkan murid dengan peringkat tertinggi, dan bukan peringkat rata-rata para murid. Apakah ini benar? Qin Wuxiang mengangguk, memang benar demikian. Contohnya, jika murid dari suatu kekuatan berada di peringkat pertama, dan dua murid lainnya tidak masuk dalam peringkat 100 teratas, dan murid dari kekuatan lain berada di peringkat kedua, ketiga, dan keempat, murid dari kekuatan lain akan tetap berada di peringkat pertama. Dan murid dari kekuatan lain berada di peringkat kedua, ketiga, dan keempat, akan menduduki peringkat kedua. Ini karena mampu membina pembangkit tenaga listrik puncak adalah tanda kekuasaan yang paling penting. Yun Ce tersenyum, dan berkata dengan angkuh, kalau begitu, kalau saja aku mewakili keluarga kekaisaran di turnamen, bukankah itu cukup? Meskipun Fen Juechen, Feng Bufan, dan Fang Feilong tidak lemah, saya yakin peringkat mereka pasti tidak akan lebih tinggi dari saya. Tak satu pun dari murid-murid lain di istana yang mendalam mampu melampaui saya juga. Jika demikian, tidak perlu membuang waktu dengan memanggil murid lain. Ini, apa yang kamu katakan memang benar, tapi, berpartisipasi dalam turnamen ranking Blue Win adalah kesempatan langka. Terlepas dari peringkatnya, menyaksikan turnamen secara pribadi adalah hal yang sangat bermanfaat bagi praktisi muda manapun. Tentu saja kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini, kata Qin Wuyu. Saya mengerti hal ini. Yun Ce berkata, jika ada banyak waktu, kami memang dapat memilih kembali dua murid untuk berpartisipasi dalam turnamen. Tapi hanya ada waktu 2 hari sampai turnamen pemeringkatan, jika kita berangkat sekarang, kita sudah terdesak waktu. Jika kita memilih 2 murid lagi dan mempersiapkan mereka, kita mungkin tidak punya cukup waktu. Dan jika terjadi kecelakaan kecil saat bepergian, hal itu mungkin menyebabkan tidak sampainya Villa Pedang Surgawi tepat waktu, dan semuanya akan sia-sia. Ini, Qin Wuxiang tidak dapat membantah kata-kata Yun Ce. Yun Ce berbalik dan bertanya pada Xia Yuanba, Yuanba, apakah kamu ingin menonton turnamen ranking? Ah, ya tentu saja. Xia Yuanba menganggukkan kepalanya seperti anak ayam kecil yang mematuk biji-bijian. Sejak saya masih sangat muda, saya pernah mendengar Paman Sikong berbicara tentang turnamen pemeringkatan. Dia mengatakan bahwa semua jenius muda puncak berkumpul di sana. Mampu menyaksikan pertarungan secara langsung adalah kesempatan sekali seumur hidup, tentu saja saya bermimpi pergi ke sana. Pada titik ini, ekspresinya meredup, tapi, saya tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat seperti itu. Saya hanya berada di alam mendalam dasar sekarang. Kembali ke Floating Cloud City, aku tidak dianggap banyak, dan aku baru menyadari setelah tiba di Blue Wind Mendalam Palace bahwa aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengepel tanah dengan sedikit kekuatan yang aku miliki. Sedangkan untuk turnamen pemeringkatan, saya tidak akan berani memiliki ekspektasi berlebihan sepanjang hidup saya. Kakak ipar, Anda harus melakukan yang terbaik di turnamen pemeringkatan dan mendapatkan peringkat yang bagus. Saat Anda kembali, Anda bisa memberitahu saya apa yang terjadi di sana. Tidak, aku menolak. Aku terlalu malas untuk memberitahumu tentang hal itu, kata Yun Ce sambil tersenyum. Xia Yuanba menggaruk kepalanya. Jika kamu ingin melihat seperti apa turnamen pemeringkatan itu, maka kamu harus melihatnya sendiri. Setelah Yun Ce selesai berbicara, dia berbalik dan berkata kepada Qin Wuxiang. Kepala Istana Qin,
saya hanya punya satu permintaan egois yang saya harap akan disetujui oleh Kepala Istana Qin. Karena memilih kembali murid yang bersaing kemungkinan besar akan menunda kita dan mengosongkan tempat, bagaimana kalau membawa Yuanba bersama kita? Di tengah pidato Yunce, Qin Wuxiang sudah mengerti apa yang ingin dia katakan dan hanya bisa memaksakan senyum. Ini akan menyulitkan saya. Hal semacam ini sama sekali tidak pernah terjadi. Membawa seorang murid yang hanya berada di alam mendalam dasar untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat bahkan akan lebih menjadi sorotan daripada membawa Feng Bufan dan Fang Feilong yang lumpuh. Bagaimana hal semacam ini pantas? Itu hanya menimbulkan gangguan. Jika dikatakan secara kasar, membawa seorang murid di alam mendalam dasar untuk berpartisipasi dalam pertemuan para elit terbaik di turnamen peringkat, dengan mudah menyeret turun kelas dari seluruh turnamen peringkat. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, bahkan ada kemungkinan bahwa segala macam ejekan dan cemoohan akan diarahkan ke Blue Wind Mendalam Palace, dan bahkan seluruh keluarga kekaisaran akan tenggelam di dalamnya. Tapi Chang Yue tidak peduli tentang itu. Menghadapi Yunce yang dia pikir hilang dan kemudian kembali, hatinya saat ini tertuju pada dirinya. Setelah menekan emosinya dan kehilangan semua harapan, dan kemudian dibanjiri dengan kejutan besar yang menyenangkan, apa identitas Putri Kaisar, turnamen peringkat apa? Semuanya terbuang dengan kemunculan Yunce. Apapun yang dikatakan Yunce adalah apa yang harus terjadi, Kepala Istana Qin. Apa yang dikatakan saudara muda Yun benar, jika kita mulai memilih kembali murid, kita mungkin tidak bisa mengikuti turnamen peringkat. Meskipun membawa Yuanba agak tidak pantas, kamu juga telah melihat kekuatan junior Brother Yun. Dia bahkan dengan mudah mengalahkan Fen Juechen, jadi dia pasti akan mendapatkan peringkat yang sangat bagus dan mewakili keluarga kekaisaran. Bagi junior Brother Yun yang memiliki permintaan seperti ini, bukanlah hal yang tidak masuk akal sama sekali. Karena Putri Bulan Biru telah membuka mulutnya yang terhormat, Qin Wuxiang secara alami tidak bisa membantah, dan tertawa kecut. Baiklah, karena Yang Mulia juga merasakan hal ini, maka kami tidak akan memilih murid lain dan membawa serta Yuanba. Saat dia mengatakan itu, dia mengerang di dalam hatinya, fuck. Apa-apaan ini? Turnamen pemeringkatan Blue Wind adalah masalah yang penting dan serius. Dari 3 murid yang awalnya memutuskan untuk berpartisipasi, 2 telah lumpuh dalam sekejap mata dan 1 telah pergi. Yang menggantikan mereka adalah orang yang begitu kuat sehingga dia selalu di luar ekspektasi semua orang dan orang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah besar yang akan berdampak pada reputasi keluarga kekaisaran ini telah menjadi kacau dan berantakan seperti permainan anak-anak. Lupakan saja, lakukan saja seperti ini. Namun, sebagai gantinya, Yunce, aku juga punya 2 permintaan. Qin Wuxiang berkata dengan ekspresi serius, nomor 1, Yuanba boleh pergi, tapi statusnya hanya bisa sama dengan kita, pengawal, dan bukan sebagai peserta. Baiklah, Yunce mengangguk. Apa yang dia inginkan adalah memenuhi impian Xia Yuanba untuk menonton turnamen secara pribadi. Adapun mengizinkan dia untuk berpartisipasi, bahkan jika Xia Yuanba benar-benar ingin berkompetisi, dia tidak akan mengizinkannya. Karena di turnamen itu, Xia Yuanba terlalu lemah. Jika lawannya sedikit berbahaya, Xia Yuanba mungkin akan terluka parah. Nomor 2, Qin Wuxiang menatap Yunce secara langsung, dan berkata dengan sangat serius, saya harap peringkat individu Anda di turnamen peringkat bisa masuk 100 besar. Dengarkan baik-baik, ini peringkat individu, dan bukan peringkat kekuatan. Sebelum Yunce bisa menjawab, Chang Yue berteriak kaget. Dalam turnamen pemeringkatan terakhir, keluarga kekaisaran Blue Wind menduduki peringkat 230 dalam peringkat kekuatan, namun hanya peringkat 537 dalam peringkat individu. Jika ada kekuatan lain yang memiliki peringkat ini,
itu bisa dianggap sangat terhormat dan cukup untuk diakui sebagai penguasa. Tetapi bagi keluarga besar kekaisaran, yang mampu menjungkirbalikkan langit, untuk diberi peringkat seperti itu, mereka hanya dapat dianggap sebagai bahan ejekan, dan mereka telah diberi peringkat yang sangat buruk selama bertahun-tahun. Apalagi peringkat individu, bahkan memasuki peringkat kekuatan 100 teratas adalah sesuatu yang selalu diimpikan Kaisar Angin Biru, tapi itu tidak pernah terjadi. Dan kali ini, Qin Wuxiang benar-benar mengatakan dia ingin Yun Ce masuk 100 besar peringkat individu. Artinya, di antara semua jenius puncak di bawah usia 20 tahun di dunia, dia harus masuk ke dalam 100 besar. Dan untuk bisa masuk dalam 100 besar, tidak ada satupun yang bukan merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di antara pembangkit tenaga listrik. Tidak ada seorang pun yang tidak akan menjadi terkenal di seluruh dunia dan prestise yang mengguncang 4 lautan di masa depan. Dan jika Yun Ce benar-benar masuk dalam peringkat 100 teratas dalam peringkat individu, maka peringkat kekuatan keluarga kekaisaran Blue Wind tidak akan sesederhana hanya dengan memasuki peringkat 100 teratas. Kemungkinan besar bisa langsung masuk 50 besar. Itu bahkan bisa menghapus semua aib mereka, dan menyebabkan orang lain mengangkat alis karena terkejut. Agar Qin Wuxiang memberi Yun Ce tujuan ini, dia jelas tidak sengaja berusaha mempersulit atau memaksanya membuat janji palsu. Yun Ce langsung mengalahkan Feng Bufan dan Fang Feilong, sangat mengejutkan Qin Wuxiang, dan baru saja mengungkapkan kekuatannya saat menghadapi Fen Juechen, yang bahkan lebih mengejutkannya. Dia secara pribadi telah menyaksikan 2 turnamen pemeringkatan terakhir, dan dia kurang lebih memahami tingkat kekuatan dalam turnamen pemeringkatan. Dengan spekulasi kekuatan Yun Ce, memasuki peringkat 100 teratas dalam peringkat individu sebenarnya mungkin. Baiklah, Yun Ce bahkan tidak memikirkannya, dan langsung mengangguk, saya pasti tidak akan mengecewakan kepala istana Qin. Qin Wuxiang mengangguk riang. Yuanba, apa kamu mendengarnya? Anda bisa ikut bersama kami ke turnamen pemeringkatan sekarang, cepat, terima kasih kepada kepala istana Qin dan kakak senior Sueruo. Kata Yun Ce pada Xia Yuanba sambil tersenyum. Percakapan mereka sudah lama membuat Xia Yuanba begitu bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia begitu gembira dan terkejut sehingga dia tidak bisa membelok ke kiri dan ke kanan, berbicara bahkan lebih gagap. Terima kasih, Kepala Istana Qin. Terima kasih kakak senior Sueruo. Aku benar-benar juga bisa pergi ke turnamen peringkat. Hahaha, perilaku Xia Yuanba menyebabkan Qin Wuxiang tertawa. Dia memberi isyarat pada Xia Yuanba, Yuanba, kemarilah dan duduklah bersamaku di atas elang salju. Kami akan pergi sekarang. Oke. Xia Yuanba menganggukkan kepalanya tanpa henti, lalu berjalan bersama Qin Wuxiang ke elang salju raksasa terbesar. Dengan fisiknya, tidak memilih elang terbesar akan menjadi kesalahan besar. Saudara muda Yun, ayo pergi, salju kecil, ayo berangkat. Yun Ce dan Chang Yue menaiki Giant Snow Eagle lainnya. Kedua elang salju raksasa itu naik ke udara, dan tidak lama kemudian, menghilang jauh ke cakrawala. Elang salju raksasa menunggangi angin, dan naik ke ketinggian beberapa ribu meter dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat, tetapi ia terbang dengan kemantapan yang luar biasa. Kecepatan kedua elang salju raksasa berbeda, dan tidak lama kemudian, mereka terpisah dalam jarak yang sangat jauh, dan masing-masing tidak dapat melihat satu sama lain. Adik Yun, Chang Yue yang selalu berjuang untuk menekan emosinya ketika orang lain berada di dekatnya, akhirnya memanggil Yun Ce sambil memeluknya erat. Dia memeluknya erat dan tidak melepaskannya sampai waktu yang lama. Maaf, kakak senior, kamu harus mengkhawatirkanku lagi. Yun Ce memeluk kembali tubuh lembutnya, dan berkata dengan lembut. Tidak, ini salahku, itu adalah pemikiranku yang ceroboh.
Saya seharusnya percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Anda. Lan Sueruo menutup matanya dan berkata dengan lembut, sambil diam-diam menikmati momen lembut ini. Kakak senior, elang salju raksasa menangis dan kemudian berakselerasi sekali lagi. Tanpa disadari, mereka sudah terbang keluar dari perbatasan Blue Wind Imperial City. Ini adalah kedua kalinya mereka menaiki Giant Snow Eagle bersama-sama. Pertama kali, juga membuat mereka mengalami cobaan dan kesengsaraan bersama. Perasaan yang dirasakan Chang Yue terhadapnya terbentuk di sana. Sedikit demi sedikit, kepentingan sederhana yang dia berikan padanya telah menjadi ketergantungan mendalam yang kemudian menjadi keterikatan yang tidak bisa dia lepaskan. Chang Yue bersandar ke dada Yun Ce dan berkata dengan damai, "Saudara muda Yun, hubungan antara kamu dan Yuanba sangat baik. Ketika dia mendengar sesuatu terjadi padamu, dia menangis seperti bayi. Saat dia diintimidasi, kamu bahkan menjadi begitu marah, kalian bahkan bukan saudara-saudara, namun memang seperti itu. Tapi saudara-saudaraku itu." Yun Ce sedikit mengangkat kepalanya dan menjawab dengan sentimental, "Yuanba dan aku telah tumbuh bersama sejak muda. Ketika dia masih muda, fisiknya tidak sekuat ini. Sebaliknya, dia agak kurus dan lemah. Pada hari-hari itu, setiap kali dia diintimidasi, saya selalu turun tangan untuk membantunya. Kemudian, ketika tubuhnya tiba-tiba melejit dan saya menemukan bahwa saya dilahirkan dengan pembuluh darah yang dalam yang lumpuh, terlepas dari apakah itu di dalam atau di luar klan saya, hampir semua orang memandang rendah saya dan siapapun menindas saya dalam hal apapun. Saat itu, Yuanba lah yang melindungiku, sedemikian rupa sehingga dia bahkan memutuskan hubungan dengan banyak teman bermainnya yang mengejek dan menindas saya. Di mataku, selain kakek dan bibi kecil, dia adalah satu-satunya kerabat dekatku. Dan sekarang aku punya kekuatan untuk melindunginya, tidak peduli siapa yang berani menindasnya, aku jelas akan membuat pihak lain membayar harganya beberapa kali lipat-lipatan. Bagaimana mungkin dia hanya satu-satunya keluargamu? Kamu jelas juga punya istri, Huff." Chang Yue bergumam dengan suara yang sangat kecil, dan cemberut ringan di akhir, dipenuhi dengan kecemburuan sederhana dari seorang wanita muda. Penampilan Xia Tiyue yang tak tertandingi terlintas di kepalanya. Dirinya yang berusia 16 tahun sudah sangat cantik. Dia tidak melihatnya selama 1,5 tahun. Dia yang sudah berusia 17,5 tahun, seharusnya berkembang menjadi lebih elegan. Tetapi meskipun namanya adalah istrinya, dia sebenarnya milik Frozen Cloud Asgard dan bukan dia. Dia dengan datar menjawab, "Meskipun dia memperlakukan saya dengan baik, setidaknya tidak memandang rendah saya, dan selalu berusaha membela martabat saya yang sebelumnya lemah, dia tidak pernah menganggap saya sebagai suaminya, dan tidak mungkin dia menganggap saya sebagai kerabatnya." Di depan seorang gadis, yang terbaik adalah tidak berbicara terlalu banyak tentang gadis lain, apalagi pihak lain memiliki hubungan yang sangat sensitif dengannya. Tentu saja, Yun Ce memahami hal ini. Dia segera mengganti topik pembicaraan, dan berkata, "Benar, kakak senior, pernahkah kamu mendengar nama Chu Yue-chan?" "Chu Yue-chan? Kamu bilang Chu Yue-chan?" Reaksi Chang Yue jauh lebih kuat dari yang diharapkan Yun Ce. "Kakak senior tahu nama ini?" "Tentu saja saya tahu. Di dunia ini, berapa banyak yang tidak mengetahui nama ini?" Chu Yue-chan, kepala Frozen Cloud Seven Fairies yang terkenal di Frozen Cloud Asgard. Sejak 20 tahun yang lalu, dia selalu diakui publik sebagai kecantikan nomor 1 Blue Wind Empire dan juga ahli nomor 1 di generasinya yang tak tertandingi. Namun ketenaran kecantikannya, jauh melebihi kekuatannya. Ketika berbicara tentang Chu Yue-chan, ekspresi Chang Yue mengungkapkan banyak kesedihan dan kerinduan. Dahulu kala, mereka yang mengaguminya menutupi 4 lautan. Hanya untuk memenangkan senyumannya, atau bahkan melihatnya sekali saja,
banyak yang berani menghadapi kematian dan pergi menuju Frozen Cloud Asgard. Di antara mereka termasuk Master Sekte Xiao saat ini dan Master Villa dari Villa Pedang Surgawi. Ayahku juga termasuk. Setelah ayah melihat Chu Yue-chan sekali, dia tidak dapat membebaskan dirinya. Bahkan setelah dia menggantikan posisi kaisar. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak pernah memperhatikan permaisuri, juga karena Chu Yue-chan. Bahkan sekarang, dia secara tidak sadar mengenang peri kecantikan beku ini. Dengan ekspresi bingung, mulut Yun Ce sedikit terbuka. Dia tidak terkejut karena gelar Chu Yue-chan sebagai kecantikan nomor 1. Dengan penampilannya yang benar-benar menakjubkan, gelar ini memang layak diterimanya. Dia tidak terkejut bahwa dia adalah salah satu dari 7 peri Frozen Cloud, dan bahkan menduduki peringkat pertama. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan setengah langkah menuju alam mendalam kaisar. Dia juga secara samar-samar menebak hal ini sebelumnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki pengagum sebanyak ini, dan mereka semua akan begitu hebat. Belum lagi yang lainnya, yang termasuk di antara mereka adalah Master Sekte Xiao saat ini, Master Villa Heavenly Sword Villa saat ini, dan bahkan Kaisar Blue Wind, Chang Wanhe, dari ketiganya, yang reputasinya tidak menggemparkan. Karena ketiganya mengagumi Chu Yue-chan, jumlah total pria yang jatuh cinta dengan Chu Yue-chan jelas akan menjadi angka yang akan mengejutkan seseorang sampai mati. Dan jika orang-orang ini tahu bahwa peri kecantikan beku mereka telah diserahkan kepadanya, bukankah dia perlu memikirkan hal ini? Yun Ce hampir berkeringat dingin. Adik Yun, ada apa? Tiba-tiba merasa tubuh Yun Ce sedikit gemetar, Chang Yue mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan khawatir. Tidak ada, anginnya besar, agak dingin. Yun Ce berkata dengan samar, dan kemudian bertanya, lalu karena begitu banyak orang yang mengaguminya, apakah dia menyukai seseorang? Karena kualitas pria yang mengaguminya semuanya, Yun Ce menelan ludah. Tidak, Chang Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya pernah mendengar bahwa Chu Yue-chan dan saudara perempuannya sendirian di dunia tanpa dukungan sejak muda. Ketika mereka masih sangat muda, mereka dijemput oleh Nyonya Frozen Cloud Asgard. Para wanita di Frozen Cloud Asgard semuanya berhati dingin, dan tidak akan mengembangkan perasaan terhadap orang lain. Tentu saja, Chu Yue-chan juga seperti itu. Selain itu, dia tampaknya membenci pria karena caranya selalu menolak pengagumnya dengan kejam, dan bagaimana dia bahkan bisa membunuh mereka. Selain itu, kekuatannya sendiri dan juga Frozen Cloud Asgard bertindak sebagai pencegahan, jadi tidak ada yang bisa memaksanya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, tidak pernah ada satu orang pun yang bisa mendapatkan rahmat baiknya. Bahkan belum pernah ada pria yang mendapat kesempatan untuk tinggal bersamanya. Oh, Yun Ce mengangguk dan diam-diam menghela nafas lega. Dia hampir saja mengucapkan kata, untungnya, keluar, kamu baru saja menyebutkan bahwa dia masih memiliki seorang adik perempuan. Saudara perempuannya bernama Chu Yueli, dan dia adalah salah satu dari 7 peri awan beku, yang berada di peringkat 5. Demikian pula, dia juga cantik dari Frozen Cloud, dan mereka bersama-sama diberi nama Chu Yue Ultimate Duo. Namun, sama seperti Chu Yue-chan, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan kasih sayangnya. Saudara muda Yun, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang Chu Yue-chan? Apakah itu, kamu pernah melihatnya? Tepat ketika dia selesai bertanya, Chang Yue menyangkalnya sendiri, itu tidak mungkin, Chu Yue-chan biasanya berada jauh di dalam Frozen Cloud Asgard. Dan dikatakan bahwa meskipun dia muncul, dia akan mengenakan kerudung, dan tidak akan pernah membiarkan siapapun melihat wajahnya. Mungkinkah Anda pernah mendengar berita terkait dia dari suatu tempat? Saya kira itu dianggap seperti itu. Jawab Yun Ce, gelombang berdesir di hatinya, untuk bisa bersama Lan Sueruo, dia harus menghadapi Fen Juecheng.
Tetapi jika dia ingin sepenuhnya mendapatkan Chu Yue-chan, sialan. Tanpa berbicara tentang level Chu Yue-chan, sekelompok pria yang sangat bergengsi itu telah jatuh cinta padanya selama separuh hidup mereka, bahkan belum pernah melihat kecantikan nomor satu Blue Wind dengan baik, namun mereka telah disapu bersih oleh seorang junior. Jika orang-orang ini mengetahuinya, mereka tidak akan berhenti untuk membunuhnya. Memberi makan anjing setelah mencabik-cabiknya akan dianggap ringan. Angin bertiup kencang di telinganya. Melihat ke bawah untuk melihat sekilas, hamparan tanah luas di bawahnya tampak buram dan membentang hingga batas perpotongan langit dan bumi. Sayap elang salju raksasa berhenti mengepak, dan mereka meluncur tertiup angin, terbang ke depan secepat kilat. Pegunungan Pedang Surgawi terletak di dalam perbatasan Kekaisaran Angin Biru tetapi tidak berada di bawah yurisdiksi keluarga Kekaisaran Angin Biru. Sebaliknya, itu hanya milik Heavenly Sword Villa. Ini awalnya adalah tanah milik Kekaisaran Angin Biru, dan dinamai Pegunungan Awan Surgawi, namun setelah Villa Pedang Surgawi menjadi pengaruh terbesar di Kekaisaran, keluarga Kekaisaran telah sepenuhnya memberikan tanah itu kepada mereka dalam sebuah tawaran untuk memenangkan mereka. Dan dengan demikian, Heavenly Sword Villa mengganti nama Pegunungan Awan Surgawi menjadi Pegunungan Pedang Surgawi. Pegunungan Pedang Surgawi membentang sejauh 400 km dari utara ke selatan, dan 450 km dari timur ke barat. Puncak utamanya mencapai ketinggian beberapa ribu meter, dan diberi nama pedang yang menembus puncak langit. Terlepas dari semua gunung pendek itu, masih ada 6 puncak berikutnya yang tingginya lebih dari 3.000 meter. Sejak Heavenly Sword Villa ditempatkan seperti itu, 100.000 tahun telah berlalu, dan perubahan signifikan telah terjadi pada seluruh pegunungan pedang surgawi. Melihat dari jauh, aura menakutkan sepertinya datang, menyerang indera, seolah-olah seluruh pegunungan dikelilingi oleh gelombang energi pedang yang sedingin es dan tajam sehingga orang hanya bisa melihat dari jauh tetapi tidak berani mendekat. Villa Pedang Surgawi terletak di dalam puncak utama dan 6 puncak berikutnya. Seluruh villa membentang lebih dari 25 km. Jauh di atas, elang salju raksasa sudah mulai turun saat Chang Yue menunjuk ke puncak di depan mereka yang mencapai menembus awan sambil menjelaskan kepada Yun Ce. Lebih dari 25 km. Apakah itu masih bisa disebut villa? Ini bisa dibilang kota kecil, kata Yun Ce terkejut. Chang Yue terus berbicara, seluruh pegunungan ini milik Villa Pedang Surgawi. Tanpa izin, tidak ada seorang pun yang bisa menginjakkan kaki ke pegunungan yang sangat luas ini. Di dalam pegunungan yang sangat luas ini terdapat persediaan yang tak ada habisnya dari segala jenis harta karun, batu permata, tumbuhan, area binatang mendalam yang telah ditinggalkan secara khusus, serta banyak tempat pelatihan dan percobaan yang sudah ada atau didirikan secara alami. Tentu saja, pasti ada tempat rahasia yang tidak diketahui orang lain. Yun Ce terdiam. Informasi orang dalam dari Villa Pedang Surgawi bisa dikatakan tidak terbayangkan. Hari sudah menjelang malam. Dimulainya turnamen pemeringkatan dijadwalkan besok sore, dan berdasarkan perhitungan, mereka masih bisa sampai di sana tepat waktu. Master Villa Pedang Surgawi saat ini bernama Ling Yuefeng, dan tahun ini, dia berusia 51 tahun. Dia adalah orang termuda di Blue Wind Empire yang telah mencapai alam kaisar mendalam yang sangat dihormati dalam 300 tahun ini. Pada tahun dia berusia 47 tahun, dia telah menembus puncak alam mendalam langit dan secara resmi melangkah ke alam kaisar mendalam, membuat seluruh kekaisaran angin biru menjadi gempar besar. Ayah saya bahkan mengunjunginya secara pribadi untuk memberikan ucapan selamat. Chang Yue dengan bercanda menjulurkan lidah merah mudanya dan berkata dengan lugas, "Wow, alam kaisar yang mendalam. Saya pernah mendengar bahwa semua orang di alam itu disebut tahta. Bahkan seumur hidupku, aku tidak akan pernah bisa mencapai alam itu.
Aku pernah mendengar bahwa bahkan di atas itu adalah Tuan dari alam mendalam Tyrant dan Raja dari alam mendalam berdaulat. Sangat sulit membayangkan perasaan seperti apa yang akan mencapai dunia seperti itu. 51 tahun, Yun Ce mengungkapkan keraguannya. Saya ingat bahwa Tuan Muda Villa dari Villa Pedang Surgawi, Ling Yun, baru berusia 20 tahun, dan putra kedua Ling Chen baru berusia 15 tahun, oh, dia seharusnya sudah berusia 16 tahun. Ling Yuefeng baru memiliki anak pertamanya pada usia 31 tahun. Atau mungkinkah di atas Ling Yun, masih ada saudara laki-laki yang lain? Ling Yuefeng memang baru memiliki putra pertamanya pada usia 31 tahun, dan itu adalah Ling Yun. Dia telah menikah dengan Nyonya Villa saat ini ketika dia berusia 30 tahun, dan itu bukan karena dia begitu tergila-gila pada pelatihan sehingga dia menolak untuk menikah, melainkan, coba tebak. Intonasi Chang Yue berubah, dan alisnya yang indah terangkat sedikit saat dia menatapnya sambil tersenyum. Yun Ce bergumam ringan, berkata, mungkinkah karena Chu Yue-chan? Hehe, pintar sekali. Bibir Chang Yue melengkung dan dia terkikik sambil berkata, aku pernah mendengar dari ayah bahwa Ling Yuefeng tidak hanya memiliki bakat bawaan yang mengejutkan, dan terpilih secara tertutup untuk menjadi Master Villa Pedang Surgawi pada usia 18 tahun. Dia juga sangat tampan, penampilannya seperti batu giok, dan bahkan temperamennya halus dan terpelajar. Dia tidak menunjukkan sifat-sifat seperti arogansi, kemauan keras, atau sifat suka memerintah yang sering kali merupakan bawaan dari pewaris keluarga bangsawan besar. Dia bisa dikatakan sempurna tanpa celah dan banyak gadis muda yang tergila-gila padanya saat itu. Bahkan ada yang bersumpah jika tidak bisa menikah dengannya, mereka tidak akan pernah menikah seumur hidup. Namun di dalam hatinya, dia mengutuk dengan keras, Ling Yuefeng, kamu sudah menjadi orang tua berusia lebih dari 50 tahun. Peri kecilku tidak menyukaimu saat itu, jadi dia bahkan lebih tidak mungkin menyukaimu sekarang. Bukan saja Chu Yue-chan tidak memberinya kesempatan, dia juga tidak bertemu dengannya sekalipun. Setelah bertahan selama 10 tahun, tidak diketahui apakah dia berkecil hati atau apakah dia tidak punya pilihan selain kembali untuk sukses dalam posisi sebagai Master Villa, tetapi dia menikahi seorang istri dan memiliki anak di Villa Pedang Surgawi. Setelah menjadi Master Villa, dia tidak lagi pergi ke Frozen Cloud Asgard. Saat mereka berbicara, elang salju raksasa sudah turun, dan pintu masuk gunung terbesar di Villa Pedang Surgawi sudah samar-samar muncul di garis pandang mereka. Dengar, kita hampir sampai. Kepala istana Qin dan Yuanba masih di belakang kita, jadi mari kita tunggu sebentar dulu lalu turun bersama. Pegunungan Pedang Surgawi, di depan gerbang gunung utama. Sekelompok 7 orang bergerak maju bersama. 3 tua dan 4 muda. Mereka menaiki tangga batu untuk mencapai depan gerbang gunung. Di antara 4 pemuda, yang tertua tampaknya berusia sekitar 23 hingga 24 tahun, sedangkan yang termuda hanya berusia 18 hingga 19 tahun. Meskipun mereka masih muda, aura energi dalam yang mengelilingi orang-orang ini sangat tebal, dan konsentrasi kekuatan ekstrim di antara alis mereka bahkan lebih besar lagi, cukup untuk membuat sebagian besar orang pada usia yang sama merasa malu dengan inferioritas mereka sendiri. Dari 3 tetua yang berjalan bersama, 2 orang tampak berusia sekitar 50 tahun dan janggut serta rambut lainnya benar-benar putih. Dia tampak berusia 70 atau 80 tahun, tetapi wajahnya tampak sama sekali tidak berkerut dan matanya setenang es tanpa sedikit pun tanda penuaan. 7 tamu terhormat, silakan masuk. Seorang murid pedang surgawi yang menjaga gerbang gunung berjalan ke depan dan berkata dengan sopan, bolehkah saya tahu jika 7 tamu terhormat datang untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat? Silakan tunjukkan surat undangan dan sertifikasi masuk Anda. Harap verifikasi.
Orang parubaya itu menyerahkan surat undangan dan daftar nama, dan berkata dengan ringan. Murid pedang surgawi mengambil surat undangan dan daftar nama yang disodorkan, dan melihatnya sekilas dengan cepat. Setelah itu, tatapannya menjadi sedikit lebih hormat, jadi ini adalah 7 tamu terhormat Sekte Xiao, maafkan rasa tidak hormatnya. Silakan masuk. Berjalanlah ke depan 5 km dan Anda akan mencapai villa. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan kembali surat undangan dan daftar nama kepada ketujuh orang itu dan menyingkir. Orang yang memimpin mengangguk sedikit dan membawa 6 lainnya melewati gerbang gunung. Setelah ketujuh orang itu pergi, murid pedang surgawi itu dengan cepat berkata kepada orang di sampingnya, Zimo, segera lapor ke Master Villa dan katakan bahwa Sekte Xiao telah tiba. Pemimpin Xiao Sekte, Xiao Juetian secara pribadi telah membawa kelompok itu, dan bersamanya adalah Ketua-Tetua Sekte Pedang, Xiao Boyun dan Ketua-Tetua Sekte Kedokteran Xiao Wuji. Xiao Kuangyu, yang menduduki peringkat ketiga di turnamen terakhir juga ada di sini, dan mungkin untuk menemani mereka. 3 orang yang mengikuti turnamen tersebut adalah putra ketiga Xiao Juetian, Xiao Kuanglei, putra bungsu Xiao Boyun, Xiao Zhen, serta cucu tertua Xiao Wuji, Xiao Nan. Ia, murid pedang surgawi yang dipanggil sebagai Zimo, menjawab dengan cepat dan dengan cepat mundur ke sudut yang tenang untuk menyampaikan informasi ini ke Heavenly Sword Villa melalui transmisi suara.